ulama yang tidak mendukung Palestina. Ngakunya ustadz tapi suka menjelek-jelekan para mujahidin, menjelek-jelekan perjuangan rakyat Palestina. Dia bilang itu justru antek Israel. Katanya lagi ada yang bilang apa? Itu Hamas pura-pura perang. Lupa yang pura-pura perang. Orang mati, pemimpinnya aja mati di medan perang, pura-pura gimana? Kalau pura-pura ya nggak usah keluar pasukannya. Ya, kalau pura-pura perang nggak ada 6.000 tentara Israel tewas, itu nggak ada. Saya punya statistiknya berapa ratus tank Mirkava Israel yang hancur, ya, berapa kerugian ekonomi Israel, berapa ini dan sebagainya. Kok disebut pura-pura perang? Kurang ajar. Nah, yang begitu-begitu itu ada sekarang, baik dari kalangan yang mengaku pengikut Salafi maupun yang mengikut Asy'ari. Nah, itu yang saya bilang kelompok ini penganut sekte aliran Madakhilah, ya, yang pro ulil amri. Nah, kalau ada yang menyerang jihad Palestina harus atas izin ulil amri, nah itulah kelompok itu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Wa hayyikum bi tahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat yang insyaallah kita semua senantiasa dimuliakan dan dirahmati Allah Ta'ala. Bersyukur pada Allah, hari ini kita diperjumpakan kembali dalam majlis ilmu, majlis yang insya Allah menjadi asbab kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Majlis ilmu yang insya Allah mudah-mudahan menjadi asbab turunnya hidayah, menjadi asbab turunnya rahmat Allah, menjadi asbab bagi kita untuk dapat terus memperbaiki diri, meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Jalla Jalaluhu Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, terima kasih kami ucapkan kepada pimpinan cabang Muhammadiyah Cilengsi, pada majelis tabligh Muhammadiyah Cilengsi dan juga Aisyah, seluruh guru-guru, para karyawan, juga semua pengurus Ortom Muhammadiyah Cilengsi yang alhamdulillah kita semua masih diberikan kesehatan, kenikmatan dan keistiqomahan. Alhamdulillah. Saya mengucapkan, walaupun sudah lewat bulan Syawal, ya, karena silaturahimnya baru sekarang bulan Zulqa'dah, maka kita terus berdoa kepada Allah agar taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Semoga Allah terima semua amal ibadah kita di bulan suci Ramadan. Ya, Ramadan sudah berlalu dan Syawal juga sudah lewat. Nah, kita sekarang berada di bulan Ashhurul Hurum, 3 bulan yang istimewa,
3 bulan yang diagungkan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu 3 bulan berturut-turut ini adalah Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Ya, untuk apa 3 bulan berturut-turut ini disebutkan di dalam Al-Quran? Inna iddatas syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Ya, itu supaya kita lebih meningkatkan amal ibadah kita. Kita mengagungkan bulan ini dengan menjauhi perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah. Ya, kita lebih dekatkan diri kita kepada Allah Jalla Jalaluh. Dan salah satu amal saleh, ya, yang dianjurkan di bulan-bulan haram ini adalah, ya, selain berzikir juga memperbanyak puasa. Puasa apa? Puasa sunnah. Puasa sunnah di bulan haram. Dan juga menghadiri majelis-majelis ilmu. Nah, alhamdulillah tadi kita sudah dengarkan arahan-arahan, ya, sambutan dari Ketua PCM terkait dengan tantangan-tantangan yang ada di tengah umat Islam, terutama di bidang pendidikan. Ya, maka tantangan itu walaupun banyak, walaupun besar, ya, masing-masing kita memiliki tantangan. Dan umat Islam ini dihadapkan pada tantangan yang besar. Ya, kalau di Palestina tantangannya itu adalah genosida fisik. Ya, kalau di luar Palestina termasuk Indonesia, ini yang terjadi adalah genosida akidah. Ya, jadi kalau Palestina itu fisiknya yang digenosida, ya, sekolah, perguruan tinggi, kampus, masjid, semua fasilitas, ya, dihancurkan oleh Zionis. Banyak orang-orang yang dibantai, laki, orang tua, perempuan terutama, dan anak-anak kecil. Ya, mereka tidak punya belas kasihan. Dan genosida yang dilakukan oleh Israel ini itu ternyata berakar kepada ajaran-ajaran teologis, ajaran agama yang ada di dalam agama Yahudi itu sendiri. Ya, saya beberapa kali dalam beberapa kesempatan saya menyampaikan bukti-bukti, ya, secara ilmiah, teologis, bagaimana Yahudi ini melakukan genosida terhadap bangsa Palestina itu dilandaskan kepada ajaran agama berdasarkan teologi mereka. Ya. Maka seringkali kita melihat, ya, menghadapi sebuah fakta, sering kita diopinikan, ya, disampaikan bahwa konflik, ya, antara bangsa Yahudi, bangsa Israel dengan bangsa Palestina itu adalah konflik politik, hanya sekedar perebutan wilayah. Ya, ini konflik militer, masalah dekolonisasi yang merupakan warisan dari kolonialisme di abad modern. Ya, setelah negara-negara dunia ini merdeka dari penjajahan, maka ada masalah dekolonialisme. Dan satu yang sangat mengganjal ini adalah masalah Palestina. Ya, dan kita sering digambarkan, ya, apalagi di dunia pendidikan, di media massa, di koran-koran, di jurnal-jurnal, di tulisan-tulisan artikel, ya, yang ditulis oleh orang-orang sekuler, orang-orang liberal, bahwa masalah Palestina itu adalah masalah konflik perebutan wilayah, masalah perbatasan,
ya, masalah kepentingan geopolitik internasional, ya, kita selalu dikaburkan dari sebuah fakta, dari sebuah hal yang sangat mendasar, prinsip bahwa masalah Palestina itu, ketika saudara-saudara kita umat Islam yang ada di Palestina ini ya melawan agresi, melawan pihak agresor, melawan penjajah, ya, itu intinya adalah karena masalah keagamaan. Ini sering dikaburkan, ya, sering dikaburkan. Masalah Palestina ini hanya masalah kemanusiaan. Ya, kan Bapak Ibu sering dengar ya, cukup Anda menjadi manusia. Pernah dengar begitu? Untuk merasakan penderitaan rakyat Palestina, cukup jadi manusia aja. Ya benar juga, ya, nggak salah. Ya, melihat pembantaian, tragedi, genosida, ya, puluhan ribu nyawa, ya, dikorbankan oleh Israel, hancurnya infrastruktur. Ya, kita sering mendengar apa istilah, orang mengatakan, tokoh-tokoh kita mengatakan, cukup Anda menjadi manusia untuk berpihak untuk apa? Untuk mendukung perjuangan rakyat Palestina. Ya, tapi sebenarnya itu nggak cukup. Tidak hanya sekedar manusia. Ya. Kalau hanya manusia saja tanpa akidah, ya, kita hanya tergerak hanya untuk membantu, ya, donasi, ya, terpaling juga hilang, ntar selesai. Ya, kalau masalah kemanusiaan, kayak ada bencana alam, ada gempa, ada kecelakaan apa gitu ya, kita tergerak untuk mengulurkan bantuan kita, donasi kita. Kenapa? Karena kita melihat ini masalah kemanusiaan, ya, nggak lihat di situ siapa yang menjadi korbannya, nggak tanya, kamu saya beri bantuan, kita tidak tanya apa agamanya, kan, ya nggak? Kita nggak boleh tanya apa agamanya, ya, korban banjir bandang, korban kebakaran, korban macam-macam, ya. Sekarang saya mau tanya, ketika ada bencana kebakaran kemarin di Amerika berapa bulan yang lalu, sama sekarang bencana kebakaran yang ada di Israel, kira-kira ibu bersimpati nggak sebagai manusia? Hah? Kalau bisa menyala, apinya makin bagus. Betul? Itu bicara manusia bukan? Hah? Kalau ada bangunan gedung terbakar, fasilitas kebakaran hebat, ya, kita kan berempati. Betul nggak? Terus kalau yang dihadapi kemarin di Amerika, orang pada bersyukur. Nah, syukurin dulu. Ya, apalagi di situ yang kebakar kelas elitnya Amerika, kebanyakan di situ orang Yahudi, ya, yang mendukung negara Israel. Duitnya mereka banyak itu disumbangkan kepada negara Israel. Ya, kita syukurin aja. Nah, sekarang Israel kebakaran lagi. Kalau kita bicara kemanusiaan saja, ya, kenapa nggak ada yang ngomong cukup Anda menjadi manusia untuk membantu Israel? Ada nggak? Assalamualaikum. Woi, ada? Kalau ada yang ngomong gitu, gua keplak. Bukan saya nggak punya rasa kemanusiaan, ya. Tapi kenapa orang menjadi antipati seperti itu? Karena inilah masalah. Ya, kita tuh nggak bisa terpisahkan dari masalah apa? Dari masalah akidah. Dari masalah akidah nggak bisa dipisahkan. Jadi sikap keberpihakan kita terhadap nilai-nilai kemanusiaan itu, ya, itu ada batasnya. Kita berbicara dalam level kemanusiaan semata-mata, tetapi ada juga ketika kita berbicara kemanusiaan
itu kita harus berpihak kepada akidah kita. Dan yang dihadapi oleh Palestina ya, itu bukan semata-mata masalah kemanusiaan, bukan semata-mata korban perang, bukan semata-mata konflik perebutan wilayah, ya. Tapi yang mereka perjuangkan ini itu adalah sesuatu yang sakral, ya. Mempertahankan situs-situs tempat suci umat Islam. Ya, saya nggak perlu ngulangin lagi, ya, dalil-dalilnya, Quran, hadisnya dan sebagainya. Saya dulu pernah ngisi juga di sini kan, pengajian bulanan itu. Ya, tinggal lihat aja slide-nya itu. Ya, apa dalil-dalil keagamaan kita membela Palestina itu? Ya, bukan hanya kemanusiaan, Pak. Tapi kita sebagai Muslim, sebagai hamba Allah, umatnya Nabi Muhammad SAW, kita harus ikut terlibat aktif, bukan hanya pasif, bukan hanya nonton, ya, bukan hanya mensupport hore, wah keprok, ya kayak siapa yang biasa ngomong keprok atuh, hah? Mama Guprot ya, keprok atuh gitu. Enggak, bukan sekedar cheerleaders, bukan sekedar ayo kita dukung, ayo Palestina perang aja perang, enggak, bukan begitu. Kita harus terlibat aktif, ya. Walaupun jauh, walaupun kita tidak berbatasan langsung dengan Palestina, tapi kita bisa terlibat aktif untuk ikut membantu perjuangan mereka, mempertahankan tanah airnya, mempertahankan harga dirinya, mempertahankan nyawa dan kehidupannya, terlebih lagi adalah mempertahankan tempat-tempat suci dalam Islam. Wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi ayyuzkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Ayat berapa itu? Halo. Surat Al-Baqarah. Ya, siapa orang yang lebih zalim ya, daripada orang yang mencegah masjid-masjid Allah itu, ya, mencegah dari apa? Menjadi apa? Tidak disebut namanya. Ayyun karafihasmu wasa'a fi kharabiha, bahkan orang itu berusaha untuk merobohkannya. Ya. Apa cita-cita kelompok Zionis, orang-orang Yahudi? Sejak awal mereka menganeksasi, mengagresi tanah Palestina dengan segala macam tipu daya, dengan menunggangi kepentingan negara-negara besar, negara-negara imperialisme Eropa, Perang Dunia ke-1 dan Perang Dunia ke-2. Mereka mengeluarkan banyak dana, biaya, mereka mengeluarkan banyak sekali sumber daya, ya, sehingga apa? Bisa mempengaruhi negara-negara besar untuk menjalankan dan melindungi agenda berdirinya negara Yahudi Israel karena motif agama. Karena mereka memandang, ya, Masjidil Aqsa itu adalah tempat tanah suci mereka, itu harus dihancurkan, dan mereka ingin mendirikan bait suci Haikal Sulaiman yang ketiga. Itu sesuai dengan perintah dalam kitab suci mereka. Ya, kalau ditanya apa tujuannya pemimpin-pemimpin Israel itu, mulai dari Theodor Herzl, kemudian Chaim Weizmann, ya, kemudian David Ben Gurion, kemudian terus sampai sekarang, ya, sebelumnya ada Ariel Sharon, ada Ehud Barak, ada siapa lagi? Shimon Peres, ya, bahkan sampai ada, ya, orang-orang Indonesia yang akrab berteman, ya, berteman dengan siapa? Shimon Peres, dengan Ehud Barak, ya, dengan Netanyahu, ya, soannya ke sono, soan, sungkem, ya, supaya apa?
mulus jalannya kalau mau dunia, kalau mau diterima sebagai anggota elit global, ya, kalau mau mendapatkan fasilitas, ya, diterima dalam pergaulan dunia, ente harus ada syaratnya. Satu, sowan sungkem sama paus. Tahu paus? Ya, yang baru mati kemarin. Nah, yang kedua, sowan sungkem sama Israel. Nah, itu Anda pasti akan diterima menjadi elit global. Ya, pergaulannya dunia. Wow, keren kelihatan. Nah, itu ada orang Indonesia yang kayak begitu. Banyak. Ya. Apa cita-cita mereka? Ya, itu cita-cita karena motif ideologi dan teologi. Teologi mereka, akidah mereka meniscayakan, menghendaki, ya, agar apa? Mereka membangun kembali kejayaan Israel sebagaimana di masa kerajaannya Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman mendirikan bait suci yang namanya Haikal Sulaiman. Kemudian itu hancur 2 kali, dan kemudian mereka ingin membangun yang ketiga sebagai apa? Syarat mereka untuk mendapatkan kejayaan di akhir zaman, mendapatkan Mesias. Bertemu kepentingannya dengan apa? Dengan Kristen, tapi bukan yang Katolik. Kalau Katolik biasanya keras. Kalau ngomong tentang Israel, dia dukung Palestina merdeka. Tapi ada satu aliran Kristen, ya, yang mendukung Zionis. Aliran apa? Protestan. Protestan ini aliran baru dalam Kristen, ya, kayak sempalan gitu, ya. Ya, kalau dalam Islam ini ahlul bid'ah, ya, ahlul bid'ah, ya, ahlul bid'ah wal ahwa, ahlul dolal. Nah, itu dia bikin ajaran penafsiran baru tentang penganut Yahudi ini, ya, dan mereka mendukung proyek Zionisme. Untuk apa? Sebagai syarat kembalinya, ya, Nabi Isa alaihi salam yang disalib, ya, itu hidup lagi, kemudian terjadilah perang besar sebelum hari kiamat. Itu versi. Makanya Protestan yang ada di Indonesia pasti dukung Israel. Itu yang ribut-ribut, ya, termasuk gengnya Abu Janda. Saya nggak tahu Abu Janda itu agamanya apa ya? Hah? Ada yang tahu? Agamanya apa Abu Janda? Jangan-jangan Protestan. Ya, itu yang bikin-bikin sinagog, yang bikin-bikin apa itu? Museum Holocaust di mana? Di Sulawesi Utara, di Manado, yang bikin perayaan Yahudi. Itu geng Kristen alirannya Protestan. Nah, Protestan inilah yang kemudian berkuasa di negara-negara besar di Eropa dan Amerika. Semua rezim pemerintahan negara-negara besar itu rata-rata Protestan. Inggris, Jerman, ya, itu apalagi lahirnya Protestan dari Jerman. Martin Luther King sama siapa itu? Satu lagi siapa? Tokoh Protestan, ya. Itu semua dari Jerman. Kemudian ajaran Protestan ini menjadi apa? Mayoritas di Amerika. Ya. Maka yang suka perang, ikut mendanai, melindungi Israel, itu adalah kelompok ini, evangelis Protestan. Jadi nggak benar kalau ada yang bilang Amerika itu negara sekuler. Enggak. Amerika itu sumpah presidennya, ya, itu menurut teologi Kristen Protestan, dan dia dikendalikan oleh kelompok lobi baik Zionis Yahudi maupun kelompok Protestan Zionis. Jadi Zionisme ini ada dua, ada Zionisme yang Yahudi, ada Zionisme non Yahudi. Ya, makanya kalau ada presiden Amerika yang bukan agama Protestan, ya, itu biasanya out, ya. Nah, kayak John Kennedy dibunuh, ya. Kenapa? Karena dia pro Palestina itu,
Ya, karena dia keyakinannya beda. Katolik dengan Protestan ini beda, memandang masalah Palestina. Dari mana Ustaz tahu? Nah, saya kemarin baru menerjemahkan buku yang ditulis oleh seorang sejarawan, peminat sejarah. Ya, judul bukunya Khulasah Qissah Palestina. Saya terjemahkan jadi kronik perlawanan Palestina dari akar Zionisme sampai badai Al-Aqsa. Jadi akar Zionisme itu baik ada di dalam agama Yahudi, ada juga dalam agama Kristen, tapi yang aliran Protestan. Nah, ya baru kita paham petanya ini. Nanti kapan-kapan boleh dibedah kalau udah dicetak bukunya, insya Allah. Nah, maka ketika umat Islam ini difatwakan, ayo wajib dukung Palestina, fatwa wajib berdonasi, fatwa ulama, ayo kita demo di depan PBB, di depan kedutaan Amerika, ya. Fatwa ulama, ayo kita sisihkan zakat, infak, sedekah kita buat korban ya perang yang ada di Gaza atau di Palestina secara umum. Ya, itu nggak menimbulkan reaksi, nggak menimbulkan apa? Masalah besar. Ya. Kita difatwakan apa? Suruh dukung Palestina. Ya, emang dari dulu kita dukung. MUI memfatwakan boykot produk Zionis atau perusahaan-perusahaan yang terafiliasi Zionis. Ya, kita ikutin nggak fatwanya? Kita ikutin? Benar. Apa ini minumannya ini? Jangan sampai ada minumannya dari Zionis. Ya, makanan. Ya, ini orang Cilengsi jangan sok-sokan deh makan KFC, alah KFC, enakan juga ayam geprek. Ya, mau makan donat, ya donat kampung enak daripada Dunkin, makan Dunkin, kagak enak. Ya, apalagi pizza bisa beli di itu tuh restoran Arab enak, pizza Arab. Ya, ada apa namanya? Ada habat saudanya. Ada pakai apa namanya? Zaitunnya, ya, dagingnya juga segar. Ngapain pakai pizza barat? Ya, kita ini dijajah, makanan aja dijajah. Kalau kagak makan KFC, kagak makan McDonald, kayaknya kagak keren. Ya, belagu. Ya, orang kampung makan Big Mac lagi. Ya, makan apa namanya pizza yang kampung aja, jangan sok-sokan. Ya, minum kalau nggak pakai Coca-Cola, Sprite, ya nggak pakai Aqua, kayaknya kurang keren. Oh, makanya Aqua sekarang apa tuh disebar kemana-mana, digratisin. Nah, bulan Ramadan kemarin saya lihat berapa masjid gede kok pakai Aqua, digratisin Pak Ustadz. Dikasih, disuplai tiap hari, nggak disuruh beli, nggak, bahkan dikasih duit. Buka stand, dikasih duit, DKM-nya 150 juta. Siapa yang nolak? Mau nolak? PCM, Cilengsi nolak nggak? Hah? Kasih duit 150 juta. Dikasih air lagi tiap hari. Mau? Mikir kan? Gimana ini kalau Ustadz bosnya berkurang? Nah, tadi 400 juta aja udah pusing, ya kan? Bantuan pemerintah ini 150 juta nggak pakai macam-macam syarat, langsung. Ya, kalau apa buat perjanjian 3 bulan selesai 450 juta, ya kan? Nah, ini. Jadi fatwa itu nggak ada masalah, kita ikutin. Fatwa boykot, fatwa demo, fatwa macam-macam. Tapi giliran fatwa tentang jihad, ya, untuk membebaskan Baitul Maqdis, semua bereaksi. Amerika, Israel nggak takut produknya diboykot. Ya, dia tahu orang Islam ini walaupun disuruh boykot fatwanya, ya, tapi kan tetap aja dia demen. Ya, pakai sepatu Nike, Adidas. Walaupun ada KW 2-nya,
ya kan? Ya. Apalagi fatwa makanan, minuman, ya nggak pengaruh. Dia bilang kecil, yang beli produk kita masih lebih banyak. Dia nggak takut. Fatwa demo, ayo kita geruduk, kerutan, turun di jalan-jalan, nggak takut Israel. Ya, kenapa? Oh, ada dijagain sama polisi-polisi kita, sama polisi-polisi di negara-negara itu. Ya, dia nggak takut. Walaupun berhari-hari, berjuta-juta orang demo, nggak takut Israel. Tapi ketika ada fatwa tentang jihad, oh langsung bereaksi. Wah ini, hati-hati, jihad yang dikumandangkan oleh para ulama, ya, untuk membebaskan Palestina dan Baitul Maqdis ini dari kelompok teroris. Ini kelompok radikal. Negara-negara Muslim yang sekuler tangkep tuh orang-orang yang mau jihad ke Palestina, kan? Pasti. Selalu dibilang apa? Ada lagi yang membeo, bilang ini jihadnya nggak sah, nggak ada ulil amrinya, nggak ada izin dari pemerintah yang sah. Ya, selalu ditanamkan. Ini yang mengeluarkan ini fatwa ini Khawarij. Ya, yang suka buat kerusuhan, suka buat keonaran. Ya. Apalagi dibilang ini tidak realistis. Ya. Bantu mah bantu aja, donasi aja, demo aja, tapi jangan jihad. Ya, baik rahmati Allah. Maka itulah di sini saya sampaikan, ya, ada fatwa dari ulama dunia. Kita semua sudah tahu, beritanya sudah beredar di mana-mana, ya, tentang wajibnya jihad, mendukung dan membela saudara-saudara kita di Palestina. Ini yang ditakuti oleh penjajah, sama kayak zaman dulu Belanda, ya, membonceng tentara sekutu tahun 45, ya, mau kembali menguasai Indonesia setelah Perang Dunia Kedua. Ya, Jepang menyerahkan diri, kalah, keluar. Ya, nah si penjajah yang sebelum Jepang, ya, dia masuk ke Indonesia, membonceng tentara sekutu dengan alasan apa? Semua negara yang kalah perang itu harus tunduk kepada penguasa baru dari yang menang perang. Nah, itulah hukum rimba. Dunia internasional ini hukum rimba, binatang. Sampai walaupun udah merdeka, kita dibikin apa? PBB. PBB ini seolah-olah menjadi pemerintahan dunia yang mengatur seluruh dunia. Undang-undang kita nasional itu harus sesuai dengan atau harus meratifikasi aturan-aturan undang-undang universal yang ada di PBB. Nah, tapi jahatnya PBB ini apa? 5 negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB itulah yang menentukan baik dan buruknya dunia. Puluhan resolusi tentang Palestina, tentang Al-Aqsa, tentang keharusan untuk apa? Menghilangkan pendudukan Zionis itu nggak pernah digubris oleh Israel. Kenapa? Karena 5-5-nya itu dukung Israel. Kalau nggak mau 5-5-nya ya 3 lah. Apa? Amerika, Inggris, Prancis. Ya. Itu punya hak veto namanya. Ya. Cina sama Rusia beda-beda dikit. Ya, walaupun dia dukung Palestina, tapi kalau di veto salah satu dari 3 negara yang tadi nggak bisa jalan. Jadi pemerintahan sistem internasional ini adalah pemerintahan sistem yang zalim. Ya, maka itu harus dilawan. Gimana cara melawannya? Harus bersatu kekuatan negeri-negeri Islam. Negeri Islam ini harus kuat menjadi superpower dunia. Insya Allah superpower dunia. Ekonominya harus bagus, kuat. Militernya harus kuat. Punya industri pertahanan persenjataannya harus kuat. Ya, sistem sosial politiknya harus kuat. Sains teknologinya harus kuat.
Maka ada harapan di dunia Islam ini yang bisa menjadi kekuatan besar dunia ini adalah, ya, kita berharap dua negara yang istiqomah konsisten mendukung Palestina. Ya, ini sama-sama negara besar, yaitu apa? Indonesia dan Turki. Insya Prabowo sama Erdogan kalau bersatu, wah, keren. Ya, Indonesia mengembangkan alutsista persenjataannya dengan teknologi dari Turki, bagus, keren. Kalau negara lain, negara Islam yang lain nggak bisa diharapkan. Ada yang konsisten bantu Palestina, tapi apa? Negara kecil, rakyat cuma 300.000, rakyatnya cuma 3 juta, ya kagak dianggap. Berapa tentaranya? Sedikit. Ya. Ada yang gede, tapi pro Israel, Mesir, Arab Saudi, gitu kan? Apalagi negara-negara besar, kaya, ya, militernya kuat, tapi apa? Sudah diciptakan, dikondisikan untuk melindungi Israel. Ya. Nggak bisa. Karena, ya, ini pertanyaan ya, saya gambarkan, itu negara-negara Arab ada 22, merdeka setelah Perang Dunia ke-1 atau Perang Dunia ke-2, itu semua dikondisikan oleh penjajah. Ada 3 yang menguasai Timur Tengah itu setelah Perang Dunia ke-1, sesuai dengan garis batas-batas yang ditentukan dalam perjanjian Sykes-Picot antara Inggris dan Perancis. Itu syarat mereka berdiri, berdaulat, merdeka dari Inggris dan Perancis adalah harus melindungi objek vital kepentingan Barat yang namanya Israel. Lu kalau mau paham, baca bukunya. Ntar saya cetak, harus beli. Insya Allah. Ya, ini kita harus taruh bertanya. Jadi ketika keluar fatwa jihad ini, oh ini menakutkan. Amerika nggak suka, ya, fatwa jihad lawan Israel. Kalau fatwa jihad lawan Cina, oh didukung sama Amerika, karena musuhnya Amerika. Ayo umat Islam, apa, lawan tuh Cina. Asing-asong apa tuh? Ya? Asing ya. Oh itu lawan tuh Cina. Oh demen tuh Amerika. Kenapa? Buat ngelemahin dia, ngelemahin Cina lawannya Amerika. Nah, bukan berarti ya saya bilang kita nggak perlu melawan dominasi Cina, enggak. Ya, Cina ada jeleknya juga, tapi dalam batas tertentu dia juga memihak kita umat Islam. Ya, oh kalau jihad melawan Uni Soviet, oh didukung sama Amerika. Nah dulu jihad Afghanistan, ya, semua negara-negara Islam ditekan oleh Amerika untuk memberikan senjata buat pejuang Afghanistan. Dikirim pemuda-pemuda, ya, mufti-muftinya mengeluarkan fatwa jihad wajib ke Afghanistan, melindungi umat Islam dari komunis. Oh senang tuh Amerika kalau bicara komunis. Ya, makanya Indonesia dulu dapat pengakuan kedaulatan dari konferensi meja bundar tahun berapa? Tahun berapa? Nah, tahun 49 ya, guru sejarah ini tahu. Ya, kenapa? Salah satu sebab utamanya, kalau nggak ada pemberontakan PKI Madiun, kemudian TNI dan pemimpin Indonesia bertekad untuk mengganyang PKI, itu Barat nggak akan memberikan pengakuan terhadap Indonesia. Tapi karena melihat, oh ternyata rakyat Indonesia ini dan pemimpinnya, tentaranya anti komunis, ya udah kita dukung aja, dikasih merdeka, diakui itu KMB di mana? Belanda. Itu rahasianya. Coba kalau nggak ada pemberontakan PKI, wah, apalagi kalau kita dukung PKI, apa namanya, sama Amerika kagak dikasih merdeka, karena Amerika waktu itu kekuatan besar dunia. Ya, dia bisa menekan negara-negara yang tidak atau belum mengakui kedaulatan Indonesia. Untuk apa? Memberikan pengakuan. Itu gara-gara apa? Gara-gara kita berhasil, ya, menghalau komunisme, pemberontakan PKI tahun 48 di Madiun. Bapak Ibu dirahmati Allah, makanya nah sekarang masalah kita umat Islam ini apa? Ya, fatwa jihad ini penting. Nah, inilah ringkasan 15 poin fatwa
bahwa jihad melawan entitas Zionis itu wajib fardu ain ya bagi yang mampu ya, termasuk jihad itu mencakup apa? Bukan hanya ekonomi, bukan hanya jihad dengan harta membantu ya donasi, tapi juga mencakup dukungan militer, persenjataan dan keahlian serta intervensi negara-negara muslim. Yang kedua, intervensi pemerintah muslim, bahwa pemerintah muslim wajib bertindak secara militer, ekonomi dan politik untuk menghentikan genosida di Gaza. Haram, yang ketiga ini penting, haram memberikan bentuk dukungan apapun kepada musuh. Karena ada sebagian negeri-negeri muslim memberikan bantuan kepada Israel. Ya. Apakah dengan cara menjual senjata, memfasilitasi transportasi, mengizinkan akses ke jalur strategis yang mendukung agresi Zionis. Jadi jangan salah. Ya. Itu yang dihadapi oleh rakyat Palestina ini bukan hanya agresi Zionis, tapi juga ya kolaborasi dan pengkhianatan sebagian saudara-saudara mereka negara-negara Arab. Ya, berat ini perjuangan Palestina, Pak. Kenapa? Ya bagi mereka boneka-boneka apa namanya Barat ini itu nggak penting Masjidil Aqsa, nggak penting tanah suci umat Islam. Ya, yang penting apa? Dua kota suci Mekah Madinah, itu dikuasai oleh umat Islam. Nah, kan umrohnya ke situ, nggak ada umroh ke Baitul Maqdis, ya kan? Yang penting ini aman Mekah Madinah. Itu cara berpikirnya singkat, apa simpel. Ya, Palestina itu nomor sekian, nggak penting. Nah ini bahaya, ini pengkhianatan terhadap ajaran Islam. Kenapa Rasulullah SAW itu bahkan sampai akhir hayatnya itu bercita-cita dan bertindak untuk membebaskan Masjidil Aqsa, walaupun pada saat Nabi hidup itu di bawah penjajahan Romawi. 3 perang di zaman Nabi, di penghujung akhir hayat Nabi itu beliau kirim pasukan untuk apa? Membebaskan Baitul Maqdis. 1 perang Mu'tah, 2 perang Tabuk, yang ketiga pasukan Usamah bin Zaid yang dikirim ketika Nabi sakit menjelang wafat. Ya, jadi Nabi itu selalu apa? Ingin membebaskan Baitul Maqdis. Kenapa? Itulah tempat Isra dan Mi'raj beliau. Itulah tempat di mana beliau mendapatkan persaksian, ya, risalah akhir zaman ini itu diumumkannya di mana? Di bumi Palestina. Jadi risalah Islam ini menjadi bersifat universal itu kala diumumkan pada malam Isra dan Mi'raj, di mana seluruh nabi dan rasul bermakmum sholat di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana tempatnya? Di lokasinya di Masjidil Aqsa. Ya. Berarti kalau kita umat Islam membiarkan Masjidil Aqsa ini dijajah oleh Israel, diambil alih oleh Yahudi, ya, mau dihancurkan, diganti, dibangun dengan Bait Suci Sulaiman yang ketiga. Nah, ini jelas itu adalah pengingkaran dan pengkhianatan terhadap ajaran Islam. Ta'udzubillah min dzalik. Ya. Kemudian boikot ekonomi dan diplomatik, mendorong aliansi militer negeri-negeri muslim. Yang keenam nih, wajib umat Islam yang mampu mendanai perjuangan Palestina dengan zakat dan harta pribadi mereka. Ya, itu namanya jihad bil amwal. Ya, untuk mendukung para mujahidin dan menghentikan agresi. Ulama harus berperan aktif menyerukan kebenaran dan mendukung jihad, mendorong umat serta pemimpin negara bertindak sesuai tanggung jawab agama. Buat banyak, ya, sekarang ini tersingkap kerusakan moral umat Islam, para pemimpin Islam, dan bahkan para oknum yang disebut sebagai ulama. Jadi kerusakan oknum, ulama, tokoh agama bukan hanya fenomena Walid. Halo? Nah, Walid nak minum, nah minumlah. Walid nak Dewi, nah, dia bilang Walid menikahi Dewi ini
Karena apa? Karena apa? Ini perintah Tuhan. Ya, ini apa namanya, pernikahan spiritual. Ya, ini pernikahan ruhani. Ya, hubungan guru dengan murid. Ya, ya, tapi giliran ya punya anak haram, ya dia minta apa? Digugurin. Nah, itu Walid kurang ajar. Nikahnya spiritual tapi hasilnya biologis. Oh, orang kayak gitu tempeleng aja. Ya, dan banyak yang begitu. Di masyarakat itu kenyataan itu banyak yang begitu. Jadi kalau kita punya lembaga, ada lembaga-lembaga berkedok pesantren, berkedok lembaga Al-Quran, ya, kita harus teliti dulu siapa pemiliknya. Ya, ini Muhammadiyah ini kan ormas besar, kita harus selidiki dulu. Kalau ada berdiri lembaga baru Islam, ya, nggak jelas afiliasinya, tidak ke NU, tidak ke Muhammadiyah, tidak ke Persis, bukan ke ormas-ormas Islam, dia tiba-tiba ada muncul dan kita nggak kenal dia belajar agamanya di mana. Nah, itu kita betul-betul harus periksa. Jangan sampai nanti warga kita sekitar jadi korban. Bikin rumah Quran jadi tempat pelampiasan pedofil. Ada yang begitu banyak. Ya, kasusnya sudah ada. Ya, bikin pesantren berkedok yayasan. Ya, nah itu untuk melampiaskan nafsu bejatnya aki-aki, mau anak perempuan masih muda. Ya. Nah itu. Nah, penyimpangan ulama itu bukan hanya begitu, tapi ada sekarang tersingkap kebobrokan ulama itu apa? Ulama yang tidak mendukung Palestina, ya, ngakunya ustadz tapi suka menjelek-jelekan para mujahidin, ya, menjelek-jelekan perjuangan rakyat Palestina. Dia bilang itu justru antek Israel. Ya, katanya lagi ada yang bilang apa? Itu Hamas pura-pura perang. Palelupe yang pura-pura perang. Orang mati, pemimpinnya aja mati di medan perang, pura-pura gimana? Kalau pura-pura ya nggak usah keluar pasukannya. Ya, kalau pura-pura perang nggak ada 6.000 tentara Israel tewas, itu nggak ada. Saya punya statistiknya, berapa ratus tank Mirkava Israel yang hancur, ya, berapa kerugian ekonomi Israel, berapa ini dan sebagainya. Kok disebut pura-pura perang? Kurang ajar. Ya, ini ngomongnya apa namanya, nggak bisa apa namanya, tidak berdasarkan fakta. Ya, nah yang begitu-begitu itu ada sekarang. Ya, baik dari kalangan yang mengaku pengikut Salafi maupun yang mengikut Asy'ari, sama. Nah, itu yang saya bilang kelompok ini penganut sekte aliran Madakhilah, ya, yang pro ulil amri. Nah, kalau ada yang menyerang jihad Palestina harus atas izin ulil amri, nah itulah kelompok itu. Ya, oh, orang Palestina kalau mau menyerang Israel harus izin ke otoritas Palestina, ke presidennya. Presidennya diangkat oleh Israel, digaji sama Israel, ya, karyawannya digaji oleh Israel. Gimana mau ngelawan Israel? Ya pasti kalau mau jihad melawan agresi Israel, ya nggak bakal diizinkan. Malah yang demo anti Israel di tepi barat ditangkap-tangkepin. Pemimpin pejuang-pejuang perlawanan Palestina yang ada di bawah wilayah otoritas Palestina itu dipenjarakan, disiksa sama orang Palestina sendiri. Jadi anteknya penjajah, jadi aneh gitu. Nah ini kok suruh minta izin sama dia, ini gimana? Otaknya nggak ada. Nah kalau jihad difa itu apa? Jihad membela tanah air, ya, dirampas, dirampok, ya, tentara asing datang ke negeri kita, menduduki negeri kita, itu jihad seperti itu nggak perlu izin siapa-siapa, bahkan nggak perlu izin ke orang tua, ya, nggak perlu. Semua rakyat yang beragama Islam wajib hukumnya membela diri.
Perempuan boleh perang juga, itu fatwanya ulama semua begitu. Perempuan juga boleh terlibat dalam perang, langsung. Ya, itu fatwa 4 mazhab begitu, silakan cek. Saya punya data-datanya. Ya, dari kitab mazhab Hanafi, dalam Al-Mabsut, ya, dalam Al-Hidayah, Syarah Al-Bidayah, dan mazhab Syafi'i dan seterusnya, itu ada. Itu namanya jihad difa'i. Ya, jihad mempertahankan diri, mempertahankan tanah air, itu wajib, nggak perlu pakai izin ulil amri, izin orang tuanya nggak perlu. Oh, ente mau dirampas tanahnya, mau ditembak, ya, kok kita minta izin, nyari izin dulu, kemana izin? Ya, langsung aja lawan penjajah. Ya, begitu. Ya, jadi yang begini-begini banyak. Makanya dalam fatwa itu ada penekanan ulama itu harus benar bertanggung jawab, ya, bertindak sesuai dengan amanah keilmuannya. Jangan malah menyurutkan perjuangan, melemahkan perjuangan, ya. Kemudian apa? Ada lagi yang bilang, udah ngungsi aja, kosongin aja Palestina, ntar biar burung ababil yang datang ke situ. Aduh, udah gak ada otak kalau ngomong. Ya, gak ada otak ya. Ya, mau disamakan dengan apa? Abraha. Ya, Abdul Muthalib suruh penduduk Mekah keluar aja dari Mekah. Kenapa? Karena Ka'bah ada yang melindunginya. Ya kan? Itu tidak rasional, tidak sesuai dengan dalil-dalil nas-nas yang ada. Ini sudah saya baca banyak alasan-alasan yang dikemukakan oleh mereka ini, ya, untuk melemahkan perjuangan rakyat Palestina. Akhirnya apa? Ya, masalah Palestina ini kalau ngikuti ulama yang model begitu, ini nggak bakal selesai. Jangan-jangan kalau nanti ada Imam Mahdi sudah keluar, ya, nah ulama-ulama model begini, dia bilang jangan baiat, ya, kamu harus bertahan baiat sama ulul amri aja, gitu. Nah, itu nanti begitu tuh. Atau jangan-jangan nyuruh baiat sama dajjal aja. Itu kelakuan ulama udah rusak nanti akhir zaman. Nauzubillah min dzalik, ya. Boikot perusahaan pendukung Zionis, bantuan dan seterusnya ini. Jadi termasuk doa qunut nazilah harus kita kita kumandangkan terus setiap sholat 5 waktu, insya Allah. Saya ingin cepat saja karena waktu, saya tidak perlu merinci, ya, bisa nanti dilihat di sini. Tapi yang menjadi poin tadi dulu saya singgung, ya, bagaimana di era perang dingin itu masalah geopolitik, ya, fatwa jihad itu kalau menguntungkan Amerika dia dorong, dia dukung. Tapi kalau mengancam kepentingan Amerika, ya jangan, nggak bakal didukung fatwa jihad itu. Bahkan perintahkan semua negara-negara, ya, yang mengekor kepada Amerika untuk menangkapi, ya, para aktivis Islam, para ulama yang menyuarakan jihad Palestina, ya. Kenapa zaman sekarang ini sudah begitu luar biasa, ya, stigma-stigmanya kepada umat Islam, ya. Nah, saya ingin terakhir di sini apa? Teologi pembebasan Baitul Maqdis. Saya cukup sampai jam 10 karena waktu. Ini pembebasan Baitul Maqdis ini kita perlu memiliki pijakan teologi yang kuat, ya. Nggak bisa hanya berlandaskan kemanusiaan. Karena kalau hanya berlandaskan kemanusiaan, seperti saya bilang di awal, ya, tidak semua orang yang punya hati nurani kemanusiaan dia memandang suci dan sakral persoalan Baitul Maqdis. Orang liberal, orang sekuler, orang ateis, sekarang dia mendukung, mungkin ya, mungkin dia sekarang mendukung Palestina melawan genosida Israel. Tapi ketika sudah berbicara tentang simbol yang dipertahankan oleh rakyat Palestina itu adalah Masjidil Aqsa, tanah suci umat Islam, mereka nggak percaya, mereka nggak akan dukung. Nanti bahkan bisa menjadi apa? Bisa menjadi masalah. Kamu ngapain perang begini? Banyak korban begini cuma gara-gara masjid.
Ya, nanti masih ngomong begitu. Ngapain masjid dibela-bela? Ya, lebih baik membela nyawa manusia daripada membela masjid. Ya kan? Nanti akan ada itu seperti itu. Jadi kalau kita hanya bicara sekarang kemanusiaan, nanti ketika kita berbicara untuk pembelaan Masjidil Aqsa, mereka ini nggak akan dukung. Nah, makanya kita harus siap dengan narasi bagaimana teologi pembebasan Baitul Maqdis ini. Dan ini hanya ada dalam ajaran Islam, ya. Bagaimana dulu di negara-negara Katolik itu menerapkan teologi pembebasan, ya, lahud at-tahrir, ya, pembebasan dari apa? Ketertindasan, dari kediktatoran, dari kezaliman, ketidakadilan. Itu gereja mendukung gerakan rakyat, civil society, ya. Maka kita melihat rakyat Palestina ini sebagai apa? Pertama, dia sebagai Muslim, saudara kita. Yang kedua, mereka mempertahankan tempat suci kita umat Islam yang harus dibela dan dijaga. Yang ketiga, mereka sebagai kaum mustad'afin. Kaum apa? Mustad'afin. Muhammadiyah ini kan punya teologi Al-Ma'un. Teologi Al-Ma'un itu apa? Membela rakyat kecil, kelompok tertindas. Ara'aital ladzi yukadzibu fadzalikal ladzi yad'un wa la yahuddu 'ala ta'amin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Yamna'unal ma'un, orang-orang yang mencegah, ya, menolak untuk memberi bantuan kepada rakyat yang mustad'afin, itu dicela oleh Allah dalam Al-Quran. Maka orang Muhammadiyah, alhamdulillah, gennya dari awal selalu mendukung perjuangan Baitul. Dokumen sejak tahun 30-an, ya, para tokoh pemimpin Muhammadiyah ini selalu membela perjuangan Baitul Maqdis, ya. Bahkan tokoh besar Muhammadiyah, Profesor Khan Muzakir, itu ditunjuk menjadi sekretaris Muktamar Alam Islami di Al-Quds tahun 31. Presiden muktamarnya itu adalah Syekh Al-Hajj Muhammad Amin Al-Husaini, Mufti Besar Yerusalem, Mufti Besar Al-Quds. Ini Mufti Besar Al-Quds ini luar biasa. Dia pemimpin agama dan juga pemimpin rakyat Palestina, ya. Dia berupaya memerdekakan Palestina, menggalang persatuan orang Islam seluruh dunia dan orang-orang negara-negara Arab, ya, sampai mendirikan pemerintahan rakyat Palestina di dalam Palestina. Tapi apa yang terjadi? Perjuangan beliau ini dikhianati oleh saudara-saudara sendiri negara-negara Arab. Ya, kalau mau tahu lengkapnya baca ntar buku sejarah yang saya terjemahkan. Ngeri, Pak. Jadi penjajah ini sudah menyiapkan kaki tangannya, ya, untuk tetap berkuasa di negeri-negeri itu dalam rangka membela kepentingan Israel, melindungi Israel. Siapa saja yang bertentangan dengan kepentingan penjajah pasti akan disingkirkan oleh kaki tangan penjajah ini. Contohnya, Amin Al-Husaini apa? Diusir dari Palestina, ya. Ada di Yordania diusir juga, tinggal di Mesir diusir juga. Ya kan memang negara-negara ini memang nggak mau Palestina itu merdeka. Nauzubillah. Bukan rakyatnya, ya. Rakyatnya itu, semangat membela, semangat ingin memperjuangkan kemerdekaan Masjidil Aqsa, tapi pemimpinnya, nah, ini memang sudah disiapkan, sudah ditanam, ya, sudah dipersiapkan oleh mereka kaderisasinya. Siapapun yang jadi pemimpin di situ pasti akan, ya, berbaiatnya kepada siapa? Zionis, berbaiat kepada Israel, bukan berbaiat kepada melayani kepentingan rakyat. Maka disinilah teologi pembebasan itu dengan apa? 4 konsep. Pertama, jihad. Kedua, dengan ketakwaan, dengan menegakkan keadilan. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan, dan solidaritas umat. Innamal mu'minuna
ikhwatun. Itu solidaritas umat. Maka kita harus terus menggalang solidaritas umat, mencerdaskan umat, ya, untuk mewujudkan keadilan sosial. Tema-tema keadilan sosial ini penting di tengah masyarakat kita, di tengah umat Islam, agar kita merdeka, bebas dari segala macam bentuk penjajahan. Apakah penjajahan tanah, penjajahan pemikiran, mindset, penjajahan ekonomi, ya, penjajahan konsep-konsep sosial dan ilmu pengetahuan. Ini Barat sangat mencengkram, maka kita harus bebaskan. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, aku lupa lihat, astagfirullah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terbaru dari Ustadz Fahmi Salim, buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis, buku yang siap membuka cakrawala pikiran dan batin sahabat, sudah bisa dipesan sekarang juga. Hasil yang dicapai para mujahidin dalam pertempuran Badai Al-Aqsa 7 Oktober 2023 memiliki arti penting ataupun nilai strategis, bukan hanya dalam pembuktian bahwa kekuatan Israel bisa dikalahkan bahkan oleh pihak yang memiliki persenjataan jauh di bawahnya, melainkan juga dalam menyadarkan dunia Islam, terutama para pemimpinnya yang memilih menjadi penonton ketimbang membantu sesama saudaranya. Buku ini adalah salah satu bentuk dukungan dan ikhtiar dengan niat berjuang bersama-sama dengan mujahid Palestina. Tak sekedar memberikan informasi, membeberkan fakta atau data kepada halayak di Indonesia. Buku ini juga hadir untuk meluruskan tudingan bahkan fitnah terhadap para pejuang di sana. Betapapun kita berada jauh dari Al-Quds, melalui buku ini kita akan dapatkan bagaimana kita bisa memperoleh pahala yang sebanding dengan para pejuang di garda terdepan di negeri perlawanan Palestina. Dapatkan buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis segera.